Hai semuanya, jumpa lagi dengan Mami di channel Cik Mami. Teman-teman pasti udah gak asing lagi dengan makanan yang bernama tape. Nah, biasanya tape itu terbuat dari singkong ataupun beras ketan. Nah, kali ini Mami akan bikin tape, tapi bahan dasarnya menggunakan buah sukun yang rasanya nggak kalah manis dan pastinya ini tanpa serat. Buat teman-teman yang penasaran dan ingin tahu bahan dan caranya seperti apa, simak videonya sampai selesai. Pertama-tama teman-teman harus siapkan buah sukunnya terlebih dahulu. Pilih sukun yang benar-benar tua, tapi jangan yang sampai benyek ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih sukunnya dengan ciri-ciri warnanya yang udah mulai kecoklatan dan kulitnya itu udah mulai berjar atau renggang-renggang. Teman-teman bebas bisa menggunakan jenis sukun Bangkok seperti yang Mami pakai ataupun jenis sukun Jawa yang kecil-kecil itu. Nah, selanjutnya di sini yang paling penting yaitu ada ragi tape. Untuk 1 kilo sukun kita memerlukan 3 keping ragi tape. Sedikit gula, di sini Mami cukup menggunakan 3 sendok. Berikutnya ada juga daun pisang secukupnya. Siapkan juga wadah yang kedap udara. Di sini Mami menggunakan tin wol. Teman-teman juga bisa menggunakan toples dan sebagainya. Oke, langsung aja ke proses pembuatannya. Setelah buah sukunya dikupas, kita akan buang bagian tengahnya. Kemudian kita potong-potong sesuai dengan keinginan. Cuci bersih buah sukunya, kemudian kita tiriskan. Di sini Mami udah memanaskan kukusan. Nah, setelah itu kita akan kukus buah sukunnya kurang lebih di waktu 30 menit. Lama tidaknya pengukusan tergantung jenis potongan yang teman-teman inginkan. Semakin kecil pemotongannya, semakin cepat untuk mengukusnya. Setelah 30 menit atau dirasa buah sukunnya udah mateng, teman-teman bisa dirasa ya. Jika benar-benar udah empuk, barulah kita matikan api dan kita bisa angkat. Kita taruh buah sukunya di tempat yang lebar. Kita akan dinginkan, istilahnya kita angin-anginkan terlebih dahulu ya teman-teman. Pastikan dalam proses pembuatan tape ini alat dan juga tempatnya terbebas dari garam dan juga minyak, karena jika terkontaminasi dengan garam dan minyak akan sangat mempengaruhi kinerja ragi yang akhirnya pembuatan tapenya akan gagal. Dalam kondisi buah sukun yang masih hangat, di sini Mami akan taburkan gula di atas sukunnya. Mami menaburkan sedikit aja, kurang lebih 3 sendok makan untuk 1 buah sukun yang ukurannya hampir 2 kilo. Selanjutnya kita akan sisihkan dan tunggu benar-benar sampai dingin. Sambil menunggu buah sukunya dingin, di sini Mami akan haluskan terlebih dahulu ragi tapenya. Mami menghaluskan dengan cara menumbuk seperti ini. Sebelumnya Mami udah jemur terlebih dahulu raginya supaya mempermudah saat proses penghalusannya. Setelah benar-benar sukunya dirasa dingin, tidak ada uap sama sekali, tidak panas, barulah kita taburi sukun menggunakan ragi tape. Ini benar-benar teman-teman harus memastikan benar-benar sudah tidak panas, karena kalau panas raginya akan mati dan tidak bekerja. Taburkan di bagian atas seperti ini. Berikutnya untuk proses penyimpanannya, di sini Mami udah menyediakan tin wol yang udah dialasi daun pisang, dan di bagian bawahnya Mami udah taburi sedikit ragi. Kita susun buah sukunya dan pastikan di seluruh bagiannya itu sudah terkena ragi. Nah, untuk tempatnya ini teman-teman bisa juga menggunakan toples ataupun tempat yang lainnya yang sekiranya bisa kedap udara. Nah, jangan lupa di bagian atasnya itu kita taruh lagi daun pisang, baru setelah itu kita tutup. Nah, kali ini Mami bereksperimen juga menggunakan besek. Nah, dengan cara yang sama, dialasi daun pisang dan ditaburi ragi, Mami simpan menggunakan besek. Nanti kita akan tahu perbedaannya seperti apa. Setelah disusun-susun, kita tutup juga menggunakan daun pisang dan kita akan peram kurang lebih 2-3 hari. Baru setelah itu kita bisa bongkar tape sukunnya.
Nah, ini kita simpan terlebih dahulu, pastikan tempatnya itu terbebas dari kontaminasi minyak dan juga garam. Dan ini dia setelah proses fermentasi 3 hari, teman-teman bisa lihat ya, raginya bekerja dengan baik. Di sini bisa dilihat dari embunnya. Setelah kita buka, ini bau tapenya sangat-sangat terasa dan hasilnya benar-benar jadi untuk tape yang disimpan di tin wall. Untuk proses pembuatan tapenya sama ya dengan proses pembuatan tape singkong pada umumnya. Oke, berikutnya di sini Mami akan kasih lihat ke teman-teman tape yang kita perah menggunakan besek, dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, hasilnya itu zong. Di sini gagal tape yang kita perah menggunakan besek. Nah, ada kemungkinan karena dia terkontaminasi dengan udara atau memang tidak rapat atau kurang banyak dari segi daun pisangnya. Jadi Mami sarankan lebih amannya teman-teman menggunakan tin wall ataupun toples. Di situ dijamin teman-teman pasti berhasil. Dan ini Mami udah cicipin, ternyata rasanya itu sangat-sangat masam. Jadi ini benar-benar gagal, jangan ditiru ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan tape yang kita perah menggunakan tin wall atau tempat yang benar-benar kedap udara. Dari penampilannya saja sudah nampak ya, di sini terlihat lebih putih bersih dan lebih menarik. Untuk teksturnya teman-teman bisa lihat di sini sangat lembut dan sangat berair. Untuk rasanya ini benar-benar manis dan juga ada rasa kecutnya seperti tape pada umumnya. Nah, sekarang teman-teman baru tahu kan kalau ternyata sukun bisa juga diolah menjadi tape. Nah, setelah ini tape sukunya bisa kita olah lagi dengan cara kita goreng dengan menambahkan tepung ataupun kita bikin prol tape. Oke, sekian dulu resep tape sukun dari Mami. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung Mami dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba dan sampai jumpa di resep berikutnya. Bye bye.